Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Lagarusidan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Mulau Warman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang alat transportasi pada bangunan di mata kuliah Utilitas Bangunan. Jadi alat transportasi pada bangunan itu dibagi menjadi dua, ada elektrikal dan mekanikal. Kemudian dibagi dua lagi tuh, ada horizontal dan vertikal. Pertama-tama kita membahas tentang alat transportasi horizontal. Jadi sirkulasi horizontal, jalan lalu lalang antar ruang dalam satu lantai, itu presentasi kemiringan tidak lebih dari 10%. Jadi yang pertama itu ada koridor tuh. Pasti kalian tahu koridor kan? Jadi perancangan koridor itu urutan yang logis baik dalam ukuran ruang, bentuk, dan arah. Kemudian ada pencapaian yang mudah dan langsung dengan gerak jarak sependek mungkin, memberi gerak yang logis dan pengalaman yang indah bermakna, aman persilangan arus sirkulasi sesedikit mungkin atau dihindari sama sekali, dan cukup terang. Kemudian ada konveyor. Konveyor yaitu alat angkut untuk orang atau barang dalam arah yang datar atau horizontal. Digunakan dalam jarak tertentu. Gunanya untuk menghemat tenaga. Dipasang di bandara, terminal, dan pabrik. Kalian pasti tahu kan yang di bandara tuh yang konveyor yang begini. Nah itu menghemat tenaga. Jadi cocok tuh buat contohnya lansia dan disabilitas. Kemudian kita lanjut ke alat transportasi vertikal. Jadi moda transportasi digunakan untuk mengangkut sesuatu benda dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Jadi yang pertama itu ada lift. Itu angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Sering disebut elevator. Umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi, biasanya lebih dari 3 atau 4 lantai. Jadi menurut riset itu kemampuan orang untuk naik turun hanya mampu dilakukan sampai 4 lantai. Jika lebih itu kemungkinan tidak fokus dalam melakukan kegiatan tuh. Kemudian ada 3 jenis mesin, yaitu hidrolik, trakson, dan atau katrol tetap, dan hoist atau katrol ganda. Lift dapat dibagi menurut fungsinya. Jadi ada lift penumpang yang pertama itu atau passenger elevator, digunakan untuk mengangkut manusia. Terus yang kedua itu ada lift barang atau freight elevator, digunakan untuk mengangkut barang. Ketiga, ada lift uang atau makanan, itu dumb waiters. Keempat, itu ada lift pemadam kebakaran, biasanya berfungsi sekaligus sebagai lift barang. Kemudian lift itu ada kriteria perancangan lift penumpang yang perlu diperhatikan, yaitu tipe dan fungsinya dari bangunan. Kemudian banyaknya lantai, luas tiap lantai, dan intervalnya. Sistem penggerak dalam elevator itu ada sistem gearless, yaitu mesin yang berada di atas untuk perkantoran, hotel, apartemen, rumah sakit, dan sebagainya. Sekarang ada juga lift yang mesinnya di samping tuh. Kemudian ada sistem hidrolik, yaitu mesin di bawah, hanya terbatas pada 3-4 lantai. Biasanya digunakan untuk lift makanan atau uang. Sekarang sistem hidrolik juga dipakai untuk penumpang manusia, contoh di Bandara Kuala Lumpur tuh. Kemudian ada rumah lift. Jadi ada yang pertama itu lift pit, merupakan tempat pemberhentian akhir yang paling bawah, berupa buffer sangkar dan buffer beban penyeimbang. Karena letaknya yang paling bawah harus dibuat dari dinding kedap air. Kemudian yang kedua ada ruang luncur atau hoistway, tempat meluncurnya sangkar atau kereta lift. Terdapat pintu-pintu masuk ke kereta lift, tempat meluncurnya beban penyeimbang, meletakkan rel peluncur dan beban penyeimbang. Kemudian ada ruang mesin, tempat meletakkan mesin atau motor traksi lift, dan tempat kontrol panel yang mengatur jalannya kereta. Kemudian ada bentuk dan macam lift berdasarkan fungsi dan kegunaan gedung. Yang pertama ada lift penumpang, itu yang tertutup.
lift yang sering kita jumpai di kantor itu keempat sisinya tertutup dan disesuaikan dengan kebutuhan standar. Kemudian ada lift penumpang yang transparan, lift yang salah satu atau semua sisi interiornya tembus pandang atau biasa dari kaca tuh. Biasanya disebut juga lift panorama. Itu dalam gedung seperti mall atau pusat perbelanjaan biasanya diletakkan di hall. Jadi itu dia liftnya ada yang keempat sisinya dari kaca, ada juga yang satu sisinya dari kaca gitu. Kemudian kita lanjut, ada lift untuk rumah sakit. Karena fungsinya untuk rumah sakit, maka dimensi besarannya memanjang dengan 2 pintu pada sisinya. Ranjang pasien dapat terakomodasi dengan layak tuh. Kemudian ada lift untuk kebakaran atau barang tuh. Jadi ruangnya tertutup, interior sederhana, digunakan jika terjadi kebakaran. Interiornya harus tahan kebakaran minimal 2 jam dengan ruang peluncuran terbuat dari beton, dinding yang tahan api. Kemudian kita lanjut ke alat transportasi vertikal. Jadi moda transportasi digunakan untuk mengangkut sesuatu benda dari bawah ke atas ataupun sebaliknya tadi kan. Itu contohnya seperti travelator. Itu sistem transportasi vertikal di dalam bangunan gedung untuk memindahkan orang atau barang dari satu lantai ke satu lantai yang berikutnya. Kemudian transportasi orang dengan barang yang di dalam troli. Jadi travelator itu eskalator yang kayak tangga tuh kan. Beda. Jadi travelator itu yang kayak eskalator tapi dia yang lurus gini, yang ke atas. Itu faktor perancangan yaitu sudut kemiringan lebih didasarkan pada keterbatasan perencanaan dan kenyamanan. Tinggi antar lantai lebih didasarkan pada keputusan perencanaan. Sistem operasi memungkinkan dapat digerakkan dengan arah ke atas atau ke bawah. Jadi bisa diatur tuh mau ke atas atau mau ke bawah. Kemudian kita lanjut yang ketiga, itu ada eskalator. Nah, eskalator ini mirip travelator. Jadi bedanya tadi yang travelator itu yang lurus, kalau eskalator dia yang seperti tangga tapi yang jalan. Itu sistem transportasi vertikal di dalam bangunan gedung untuk memindahkan orang atau barang dari satu lantai ke satu lantai berikutnya. Diprioritaskan untuk transportasi orang dengan barang bawaan yang dijinjing. Kemudian ada faktor perancangannya. Itu ada sudut kemiringan lebih didasarkan pada keterbatasan perencanaan dan kenyamanan. Kemudian ada tinggi antar lantai lebih didasarkan pada keputusan perencanaan. Kemudian ada sistem operasi memungkinkan dapat digerakkan dengan arah ke atas atau ke bawah, sama tuh kan, tapi bedanya yang tadi tuh yang sudah saya jelaskan, lurus dan seperti tangga. Kemudian kita lanjut, itu ada alat transportasi manual, itu seperti tangga. Pergerakannya masih mengandalkan tenaga manusia untuk berpindah antar level lantai. Merupakan jalur yang mempunyai undak-undak atau trap yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai tingkat. Kemudian penempatan atau letak ruang tersendiri mudah dilihat dan dicari orang. Tidak berdekatan dengan ruang lain agar tidak mengganggu aktivitas penghuni lain. Tangga juga mempunyai fungsi sebagai jalan darurat, direncanakan dekat dengan pintu keluar sebagai antisipasi terhadap bencana kebakaran, gempa, keruntuhan, dan lain-lain. Sirkulasi umum dan ada tangga yang digunakan untuk kepentingan darurat. Oke, kita masuk ke yang terakhir nih. Itu ada RAM. Kalian kalau yang belum tahu RAM, jadi RAM itu adalah pergerakannya masih mengandalkan tenaga manusia untuk berpindah antara level lantai. Itu bidang miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Kemudian ada memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat dilalui dengan nyaman oleh manusia. Keunggulan RAM dibanding tangga adalah bisa dilalui oleh roda, baik oleh kursi roda, kendaraan, maupun troli barang. Bangunan yang ramah difabel hendaknya menggunakan RAM, jadi sehingga masih terjangkau oleh pengguna kursi roda. Jadi RAM itu dia modelnya seperti
seperti apa ya? Seperti mati lampu ya. Nah, jadi seperti travelator. Jadi bedanya travelator sama RAM itu, travelator dia yang elektrikal, kalau RAM itu yang mekanikal. Jadi masih mengandalkan tenaga manusia tuh. Dan RAM ini biasanya dijumpai di rumah sakit, mall-mall tuh ada juga sih menggunakan RAM. Tapi lebih banyak di rumah sakit karena itu dia lebih ramah buat kursi roda. Pokoknya yang beroda-roda cocok pakai RAM sih. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Jadi kalau ada kurang kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.